Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 12. Selamat datang kembali di channel Yuk Berbagi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mutasi genetik ya. Jadi video ini adalah video part yang kedua yang merupakan kelanjutan dari video part yang pertama. Nah, bagi adik-adik yang belum menyimak materi yang pertama atau part yang ke-1, silahkan buka saja, ada di deskripsi ya linknya, yaitu tentang mutasi pada mutasi tingkat gen. Nah, untuk video part kedua ini kita akan membahas yaitu jenis yang kedua, mutasi kromosom. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali yang belum mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, dan jangan lupa di share. Kemudian silahkan tinggalkan pesan jika adik-adik ada hal yang ingin didiskusikan. Baik, kita mulai pembahasan tentang mutasi kromosom ini. Nah, sebelum kita membahas mutasi tingkat kromosom, saya ingatkan kembali pada video yang pertama itu kan kita sudah membahas mutasi tingkat gen. Bagaimana mutasi tersebut bisa terjadi itu karena terjadi karena 3 faktor. Nah, untuk mutasi tingkat kromosom ini jelas berbeda dengan tingkat gen ya. Kalau tingkat gen itu masih ukuran kecil atau tingkat kecil ya, disebut juga mutasi kecil. Nah, untuk tingkat kromosom ini aberasi kromosom ya. Ini merupakan mutasi tingkat besar atau mutasi besar. Nah, ini lebih, kalau mutasinya ini lebih tampak begitu ya, lebih tampak fenotipnya yang berubah itu lebih tampak. Nah, kita bahas apa itu mutasi tingkat kromosom. Ini jelas sesuai dengan namanya, adalah perubahan materi genetik pada kromosom ya. Kemudian, nah ini ada beberapa faktor ya atau akibat bagaimana mutasi tingkat kromosom ini terjadi. Yang pertama yaitu mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Nah, bagaimana mutasi tersebut jika adanya perubahan struktur kromosom? Nah, ternyata mutasi ini bisa terjadi ya, mutasi kromosom ini bisa terjadi karena adanya delesi ya, kemudian adanya duplikasi, kemudian inversi, translokasi, dan katenasi kromosom. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah delesi. Nah, delesi ini sesuai dengan namanya, delesi itu delete ya, berarti hilang. Nah, adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom atau bagian kromosom karena patah. Nah, kemudian segmen patahannya itu menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada gambarnya, ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, tapi teman-teman harus ingat dahulu ya. Jadi adik-adik harus mengingat lagi materi yang sebelumnya, bentuk kromosom, kemudian kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Jadi kromosom homolog itu adalah pasangan kromosom yang memiliki ukuran, jenis, bentuk yang sama. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Ini adalah kromosom ya, ada gen A, B, C, D, E, F, G, H, dan ini adalah sentromernya. Nah, karena adanya peristiwa mutasi, nah gen D ini hilang begitu ya, bagian apa istilahnya, bagian kromosom ini hilang, patah begitu ya. Ini patah, kemudian ini berpindah. Ini berpindah ke mana? Ini berpindah ke pasangan kromosom lain, namun masih dalam homolog begitu ya. Nah, sehingga setelah terjadi delesi ini, maka urutannya jadi A, B, C, E, kemudian F, G, H, jadi D-nya itu hilang. Itu seperti itu, mudah dipahami ya. Kemudian ini contohnya ya. Nah, apa peristiwa yang diakibatkan dari delesi ini? Nah, ini lumayan memberikan dampak yang luar biasa, yaitu contohnya terjadi pada lengan pendek kromosom nomor 5. Nah, ini
bisa mengakibatkan sindrom. Sindrom ini adalah cry the cat begitu ya, atau cat cry. Nah, kita menyebutnya dengan sindrom kucing menangis. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena sindrom ini, ya, penderita sindrom ini dia memiliki pita suaranya yang kecil begitu ya, sehingga ketika dia menangis itu seperti kucing menangis. Kemudian ciri-ciri lain daripada sindrom ini jelas biasanya mengalami keterbelakangan mental begitu ya. Kemudian dan biasa juga penderita penyakit ini biasanya meninggal pada usia bayi atau anak-anak itu biasanya. Tapi ada juga yang bisa bertahan hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi delesi itu ternyata bisa menyebabkan sebuah sindrom. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu duplikasi. Nah, duplikasi juga sesuai dengan namanya, itu duplikat begitu ya. Jadi menggandakan. Nah, pengertiannya peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Nah, segmen kromosom yang menempel itu berasal dari kromosom sehomolog. Akibatnya kromosom akan kelebihan gen. Nah, sebetulnya ini ada kaitannya dengan delesi tadi ya, bahkan peristiwa ini mungkin bersamaan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada kromosom. Nah, ini urutannya A, B, C, D, E, kemudian sentromer F, G, H. Nah, kemudian ini menggandakan, ini menduplikasi BC, BC. Jadi dua kali A, BC, BC. Nah, ini yang dimaksud dengan duplikasi seperti itu. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari peristiwa duplikasi ini? Nah, ternyata ada. Ini contohnya pada lalat buah ya, Drosophila melanogaster. Ini berakibat timbulnya mutan mata bar, atau biasanya mata berukuran kecil, jadi mengalami mutasi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu inversi. Nah, inversi itu perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom itu karena terjadi pembalikan segmen kromosom, atau apa yang disebutnya mungkin dengan terpilin begitu ya. Nah, ada dua jenis inversi. Yang pertama ada inversi perisentrik, kemudian yang kedua ada inversi parasentrik. Nah, apa bedanya? Nah, ini bedanya itu terletak pada sentromer. Nah, kalau perisentrik itu terjadi jika segmen yang terbalik itu mencakup sentromer, jadi sentromernya ikut begitu ya, atau kebagian. Nah, sedangkan inversi parasentrik itu terjadi jika segmen yang terbalik itu tidak mencakup sentromer, jadi tidak sentromernya tetap begitu, hanya bagian ujungnya yang mungkin terbalik. Nah, gambarnya ini seperti ini. Nah, untuk inversi parasentrik begitu ya. Nah, ini kan sentromer begitu ya. Nah, ini kemudian terbalik. Nah, terbalik ini sentromer tidak ikut begitu ya, atau tidak berpengaruh terhadap sentromer ini begitu, sehingga setelah terjadi inversi ini maka urutannya jadi A, D, C, B, jadi terbalik begitu, kemudian E sentromernya F, G, H, S, dan selanjutnya. Nah, sedangkan inversi perisentris itu dia melibatkan sentromer ini. Nah, begitu ya, jadi mencakup ke tengah ya, mencakup ke tengah, sentrik. Nah, sentrik ya. Asalnya A, B, C, D, E, kemudian F, G, H. Nah, kemudian mengalami sebuah inversi perisentrik. Nah, kemudian jadi terbalik. Jadi G, F. Nah, ini ada sentromer di sini di tengah. Kemudian E, D, C, B. Nah, seperti itu. Ini adalah inversi ya. Baik, kita lanjutkan. Translokasi ya. Nah, translokasi itu adalah peristiwa kromosom yang patah. Nah, ternyata kromosom juga bisa mengalami patah, kemudian segmen patahannya itu melekat kembali pada kromosom yang bukan sehomolog. Nah, ini berbeda dengan pada duplikasi atau delesi ya. Kalau duplikasi atau delesi itu delesi ya tepatnya, itu ketika patah menempel pada kromosom sehomolognya, kromosom homolognya. Tapi kalau translokasi ini kromosomnya potong atau patah, kemudian menempel pada kromosom yang lain yang bukan homolognya. Nah, ini ada contohnya ya, dibagi dulu ada 3.
Nah, translokasi resiprok. Nah, kromosom non homolog saling tukar fragmen, itu saling bertukar patahannya. Kemudian translokasi non resiprok atau translokasi simpel. Nah, ini hanya mentransfer satu fragmen kromosom ke kromosom non homolog. Karena kromosom yang mentransfer fragmen tidak menerima kembali fragmen lainnya. Nah, bedanya dengan resiprok, kalau resiprok itu saling bertukar, begitu ya, saling bertukar patahan. Nah, sedangkan resiprok itu seolah-olah hanya satu pihak saja, begitu. Jadi ini patah menempel kemudian tidak menerima. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang ketiga, translokasi Robertson. Itu terjadi pada kromosom akrosentrik yang memiliki lengan panjang dan lengan lainnya sangat pendek. Nah, kromosom akrosentrik patah, kemudian antara fragmen lengan panjang bergabung membentuk kromosom metasentrik. Adik-adik diingat kembali bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ada yang metasentrik, itu kan letaknya di tengah. Kemudian ada yang submetasentrik, jadi sentromernya itu mendekati tengah-tengah, tapi bukan tengah-tengah. Kemudian ada juga telosentrik. Telosentrik itu berarti sentromernya ada di ujung. Nah, seperti itu ya. Nah, itu diingat kembali ini. Nah, translokasi Robertson itu jadi ada perubahan bentuk, begitu ya, patah dari yang panjang patah kemudian menempel ke yang bagian yang pendek. Nah, kemudian jadi panjang, jadi sama ukurannya, gitu ya. Nah, ini contoh daripada translokasi resiprok. Nah, ini jelas ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kromosom bukan non homolog ya, non homolog. Nah, ini kromosom A, B, C, D, E lah, begitu ya. Kemudian kromosom yang satunya MNO, ya ini jelas bukan homolog. Nah, kemudian ini ada patah, begitu ya, AB, kemudian di sini MNO. Nah, kemudian setelah terjadinya translokasi resiprok, jadi ada pertukaran. Nah, AB ini pindah bertukar ke kromosom PQR ini, menempel. Nah, sedangkan yang tadi MNO ini juga menempel ke kromosom yang ABCDE tadi ya. Jadi urutannya MNO, nah, CDE, F, G, H. Kemudian yang kromosom satu lagi jadi AB, PQ, E. Nah, itu seperti itu ya. Baik, kemudian yang terakhir katenasi. Apa itu katenasi? Yaitu kromosom terjadi jika dua kromosom non homolog. Nah, berarti ingat ya, kromosom non homolog. Kemudian membelah menjadi 4 kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, terbayang lah ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, itu jenis-jenis perubahan struktur kromosom. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi berdasarkan struktur kromosom perubahannya, nah sekarang mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Nah, ini dapat terjadi pada saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Nah, perubahan ini dapat dibedakan menjadi euploid dan aneuploid. Coba kita lihat ya. Ini yang pertama euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid atau genom atau set kromosom. Nah, jadi genom itu adalah set kromosom. Contoh, manusia itu kan memiliki genomnya berarti 23 pasang kromosomnya. Nah, berarti satu perangkat ya, satu set kromosom. Seperti itu. Ya, ini maksud daripada tingkat ploid ya, berarti genomnya itu berubah gitu ya. Nah, kemudian euploid merupakan perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set ya, perangkat ya, sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Nah, ini bisa diingat kembali adik-adik semua ya, bahwa manusia itu kan terdiri dari 23 pasang kromosom. Itu biasanya disebut dengan 2N, berarti diploid. Nah, berarti kalau N-nya, haploidnya berarti setengahnya. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan jumlah set kromosom. Nah, makhluk hidup itu ada yang tergolong monoploid ya, kemudian diploid, kemudian triploid, kemudian tetraploid ya, 1 2 3 4 gitu ya, 4 set kromosom gitu ya. Kemudian
Ini penjelasannya. Monoploid berarti satu ya, memiliki satu set perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Contohnya, nah ternyata di alam ini juga ada makhluk hidup yang ternyata kromosomnya itu hanya memiliki satu ya, satu perangkat set. Jadi tidak seperti manusia ya, pada umumnya itu kan normalnya diploid ya. Memiliki satu set perangkat. Contohnya lebah jantan yang berasal dari ovum, ini yang tidak dibuahi oleh spermatozoa dan tumbuh secara partenogenesis. Jadi tumbuh tidak harus dengan cara reproduksi ya. Reproduksi seksual. Nah, kemudian ada yang diploid, 2N berarti ya, mempunyai dua perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Organisme diploid normal, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan bahwa pada umumnya makhluk hidup itu perangkat setnya itu adalah diploid normal. Nah, ini karena terjadi dari peleburan ovum dan spermatozoa yang haploid, seperti itu ya. Kemudian ada juga ternyata yang triploid. Nah, ini mempunyai 3 perangkat kromosom, berarti lebih besar ya. Misal buah tanpa biji, di mana ukurannya lebih besar dari yang normal, berarti 3 perangkat kromosom, 3E. Nah, ternyata ada juga yang 4N, tetraploid. Nah, ini tumbuhan tetraploid ini umumnya bersifat fertil ya, kemudian ukurannya besar dan lebih banyak mengandung klorofil daripada normal. Contohnya yaitu pada tembakau yang memiliki kromosom sebanyak 96, jadi sangat banyak. Nah, ini adalah konsep dasar daripada set kromosom ya, karena nanti ini yang akan berubah. Nah, ini yang kedua ya. Nah, ini untuk yang kedua, ini aneuploid ya. Kalau tadi euploid, sekarang aneuploid. Nah, apa itu aneuploid? Adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid genomnya. Bisa bertambah atau bisa juga berkurang. Apa yang menyebabkan aneuploid ini terjadi? Nah, karena ada anapase lag. Itu peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan saat meiosis. Adik-adik juga harus mengingat kembali pada materi pembelahan sel, begitu ya, pada materi pembelahan sel. Nah, itu kan ada saatnya sel itu kan diingat-ingat ya, ketika pembelahan pada tahap metafase. Itu kan kromosomnya berjajar di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, ketika dia membelah, begitu ya, ternyata ada kromatid yang tidak menempel pada gelendong, pada benang-benang. Seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi tertinggal. Nah, itu yang menyebabkan nanti berubah sel-sel anakannya itu berubah jumlah kromosomnya. Itu anapase lag. Nah, kemudian yang kedua non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anapase meiosis 1. Ingat kembali pembelahan sel meiosis ya, ada dua, ada meiosis 1 dan ada meiosis yang kedua. Nah, untuk meiosis yang pertama itu kromosom yang homolognya berpisah. Nah, saat berpisah kromosom ini ternyata tidak berpisah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pengurangan dan kelebihan. Atau juga gagal berpisahnya pasangan kromatid selama anapase meiosis 2. Nah, sama halnya dengan anapase meiosis 2. Nah, itu pada saat kromosomnya itu membelah menjadi dua kromatid. Nah, itu tidak berpisah. Yang harusnya berpisah itu tidak berpisah. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah kromosom pada anak-anaknya nanti. Nah, ini ada untuk memperjelas pemahamannya. Di sini ada video pendek ya. Nah, baik kita saksikan bersama. Nah, ini ada pada pembelahan meiosis ya. Nah, masih diingat? Ini profase, metafase ya. Ini metafase, kromosom berada di tengah-tengah. Kemudian kromosom homolognya berpisah ya. Nah, seharusnya ini berpisah. Ini harusnya bukan ke atas tapi ke bawah. Ya, ini harusnya ke bawah. Nah, tapi karena adanya gagal berpisah, jadi yang ini kehilangan. Ya, yang ini kelebihan, yang ini kehilangan. Ini masih pada meiosis pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ada kesalahan otomatis, nah dua anakan ini jadi berbeda. Kemudian sekarang melakukan meiosis yang kedua. Nah, profase metafase ya, ini jelas ya, jadi akan berbeda. Nah, kemudian ini
berpisah ya, anafase kedua. Nah, seperti itu. Nah, karena karena meiosis ini berbeda dengan mitosis, jadi meiosis ini menghasilkan 4 anakan. Nah, dari keempat anakan tersebut yang seharusnya normal, ini jadi tidak normal karena tadi ada gagal berpisah. Jadi keempat ini berbeda, gitu ya. Nah, ini jadi N+1 begitu. Seharusnya kan N begitu ya. Haploid seharusnya. Ini kan ada penambahan 1 N+1. Nah, sedangkan ini jadi kurang. Jadi N-1 kehilangan 1. Seharusnya yang ini. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aneuploid itu seperti itu. Jadi, adanya kesalahan-kesalahan ini membuat sebuah atau spesies itu menjadi mutasi menjadi berubah, dan ini efeknya lebih terlihat daripada mutasi genetik yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kemudian tipe aneuploid ini ada 4 yang ada nulisomi. Nulisomi ini jika sel kehilangan 2 kromosom, jadi 2N-2 jadi kehilangan ya semuanya. Kemudian monosomi ini 2N-1. Nah, jadi selnya itu kehilangan 1 kromosom. Kemudian trisomi berarti ada penambahan karena mungkin seharusnya berpisah jadi tidak berpisah. Jadi 2N+1 di 3. Kemudian tetrasomi 2N+2. Nah, jika sel kelebihan 2 kromosom. Nah, itu penjelasan mengenai mutasi kromosom ya. Nah, apa hikmahnya daripada pelajaran ini, daripada materi ini? Kita bersyukur begitu ya, alhamdulillah Allah masih menitipkan kita begitu ya menjadi manusia yang normal, karena banyak di luaran sana orang-orang seperti tidak seperti kita. Mereka harus berjuang untuk hidup gitu ya. Karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu kromosomnya itu berbeda dengan kita, mulai dari jumlah begitu, bahkan mungkin bentuknya begitu ya. Jadi kita harus bersyukur. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman materi biologi seperti ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Baik, cukup sekian untuk video part kedua ini. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya pada materi kelainan pada manusia akibat mutasi. Jangan lupa silakan di-share materi ini jika ini memang bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.